Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini maling masing malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal ini malam Senin ya. Malam Senin tanggal 29 Rajab. Sekarang masuk tanggal 29 Rajab. Ya, Rajab terakhir, hari akhir di bulan Rajab. Tanggal 21, tanggal 30 Rajab itu. Tanggal 22 masuk 1 Sa'ban. Itu nisfu di tanggal nisfunya di tanggal 8. Nisfunya di tanggal 8. Ya, nisfu tanggal 7 malam 8. Selasa malam Rebo. Maret, Februari Maret ya, Februari Maret. Tanggal Maret. Bulan Maret tanggal 8. Bulan Maret tanggal 8 ya. Apa nih sekarang tanggal 29 Rajab, tanggal 21 tanggal 30 Rajab. Kalau dalam puasa itu namanya ada Yaumul Aswad. Itunya hari hitam, Allah turunkan bala. Ya, buat siapa itu bala turun? Tuh. Buat orang main kalambor nggak berhenti. Ya. Amun, nggak sholat main jatuh, nggak sholat ya kan? Oh, main gunung, main atu-atu, nggak sholat banyak dia main-main nggak sholat turunkan bala. Mana itu bala? Ketidakingatan seseorang kepada Allah Ta'ala itu namanya bala. Jangan kategorikan bala itu suatu bencana yang datang kepada hamba. Itu. Ya, ketika seorang kategorikan bala jatuh ke bencana pada hamba, nggak ada bedanya pikiran anak kecil. Bala ketika seorang dia mengaku beragama Islam, dia bertuhankan Allah, bernabi-nabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi diingkari apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah perintahkan, yang ajarkan, ya diingkari. Itu namanya bala kepada orang tadi, paham gak inti? Itu namanya bala. Tuh, makanya kalau orang akalnya, hatinya yang hidup nggak mikir di situ. Kalau akalnya hidup dibilang bala, bencana. Sebab bencana ada apa ya sebab? Ente jatuh, ente naik motor jatuh nih, ya terpeleset nanti, pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Mungkin standarnya nggak diangkat, ya kan? Susah diangkat, gitu kan? Keras. Ente mau belok jatuh. Atau yang kedua, sebabnya apa? Ente nggak tahu, ya kan? Ya, ada kulit pisang yang orang buang di jalanan. Itu sebabnya itu bukan bala. Itu keteledoran kita. Mata kita jalan lurus aja, nggak lihat ke bawah, lurus aja nggak lihat kanan kiri. Kalau orang jalan lurus aja nggak lihat kanan kiri, nggak tegur kanan, nggak tegur tetangga, nggak tegur teman, kayak apaan? Orang jalan lurus aja, dia nggak tegur tetangga, nggak tegur teman, lewat lurus aja, akhirnya jatuh dia, menjak kayak kucing baru, jak, kepleset, gitu. Itu bukan bala tapi kelalaian dia, gitu ya. Tadi orang jalan lurus aja, belok kagak, lurus aja, nggak tegur siapa, dilurus aja. Orang yang jalan lurus aja nggak negor, ya sesama tetangga dan segalanya, orang lurus aja, nggak bisa belok berjatuh, kayak babi. Itu ya, jadi orang lurus aja itu, ya itu akhlak babi, jalan lurus, makanya ada kucing babi. Gitu. Tapi dagingnya boleh makan babi, ya kan? Boleh dimakan kalau nggak ada makanan lah lagi gitu ya. Jadi bala itu tafsirannya bukan seorang tadi ya kena musibah kayak tadi tuh dia jatuh naik motor, bukan itu. Bala seseorang dia luput, dia lupa dengan apa yang Allah perintahkan. Yang ini malam masing malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah bolak-balik ya
ke Sidratul Muntaha, bolak-balik. Yang sholat 50 waktu tadi menjadi sholat 5 waktu. Berapa kali Rasulullah balik? 9 kali balik. Sehingga sholat tadi ada 45, 35, sehingga 30, 25, ya 20, 15, jadi 5 waktu. Itu. Kenapa tadi 50 waktu kecintaan Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW? Biar umatnya Nabi Muhammad waktunya manfaat, umurnya manfaat. Tapi kata Nabi Allah Musa, nggak bisa, umat aneh gede-gede nih, ya kan? Umat aneh gede-gede, tapi nggak ada yang mampu sholat 50 waktu, apalagi umat inti ya Muhammad. Ini nggak bakal kuat. Akhirnya bisa 5 waktu. Tadi tuh musibah, seorang yang kena musibah, seorang yang kena bala, yang Nabi Muhammad perjuangkan tadi sholat 50 waktu jadi 5 waktu, itu diingkari itu yang 5 waktu tadi. Apa nggak gila tuh orang Nabi Muhammad? Apa nggak kesian orang tadi Nabi Muhammad? Yang Nabi Muhammad yang 27 Rajab dikatakan Amul Husnud, hari kesedihan. Kenapa? Wafatnya seorang istri yang tercinta, Sayyidatina Fatimatul Zahra, Sayyidatina Khadijatul Kubra, istri daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sedih Rasulullah, nggak ada istri ke situ Khadijah. Ya, semua hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ya, istri yang luar biasa, yang sedihnya luar biasa. Allah bikin girang tuh Nabi Muhammad. Ya, Isra Mi'raj, menerima sholat yang tadi menerima wahyu daripada Allah Ta'ala, yang sholat 50 waktu jadi 5 waktu. Orang gila, orang nggak kesianan. Nabi Muhammad udah kesian sama kita, udah sayang banget sama kita, berusaha semampu mungkin, sebisa mungkin mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah tolongin ya Allah, jangan 50 waktu, jangan 45 waktu, jangan 35 waktu, jangan 25 waktu, jaliin 5 waktu ya Allah. 9 kali balik, akhirnya apakah negosiasi sama Nabi Musa, dia ngobrol, ya minta masukan Nabi Musa, nggak bakal bisa, nggak bisa, suruh balik kali Nabi Musa. Akhirnya bisa juga 5 waktu ya Allah, nggak kesianan, nggak tega orang Nabi Muhammad. Dan 5 waktu masih nggak mau sholat juga. Sholat sampai berapa lamanya sih? Ya 5 menit. Ada semenit, ada sholat semenit, ada sedetik. Sholat orang PA. Diam saja dia sholat, ya. Diam saja dia sholat, gitu. Sholat orang PA itu, gitu. Sholat aqwalun wa af'al, ada ucapan dan berbuah, berdoa dengan doa, bukan diam. Nanti ada sholat, udah aku diam aja, yang penting sholat. Ya, mungkin dia banyak duit. Ya, dia banyak duit, diam aja sholat. Yang nggak punya duit, ya kan? Gimana mau diem? Ya, susah. Mau goyang ke kanan, mau mikirin sholat masalah Allah. Udah sholat. Orang nggak punya duit, ini orang nggak punya duit. Jangan kata kita tanyain hidupnya, kita tanyain sholat. Bisa dibacok kita. Lu sholat belum? Lu jangan banyak ngomong, setan. Lu nggak tahu nggak punya duit. Nggak punya duit rasanya lemes banget. Astagfirullahaladzim gitu. Duit gitu. Duit emang nggak tinggal mati. Ya, duit emang nggak tinggal mati. Tapi kalau nggak ada duit rasanya mau mati. Duit kan tinggal mah. Itu kok gue tinggal duit, astagfirullahaladzim ya Allah. Pokoknya hidup dia gak ada daya, gak ada upaya udah. Terus semua diserba kuning, sampai ke peler-peler kuning. Udah kuning, lemes banget, astagfirullahaladzim. Ya Allah gimana mau sholat, ya Allah subhanallah. Jangan begitu, ya kan ya? Jangan. Makanya orang duit itu, orang itu bukan dengan duit, paham ini? Tapi dengan sesuap nasi. Sesuap nasi. Makanya kata khutbah terakhir daripada Walil Ghas pada masanya Syekh Imam Abdul Qadir Jilani Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, amin Allahumma amin. Apa kata beliau khutbah terakhir ketika beliau pulang ke rahmatullah? Sesuap nasi yang kau berikan kepada fuqara, sesuap nasi yang kau berikan kepada masakin,
itu lebih utama ketimbang engkau membangun 1000 masjid. Itu lebih utama ketimbang engkau ketika engkau jihad di jalan Allah. Itu lebih utama ketika engkau sholat seumur hidup. Itu lebih utama ketimbang engkau puasa seumur hidup. Sesuap nasi. Makanya orang hidup bukan duit. Orang punya duit tapi nggak punya nasi, makan duit loh. Ya, makanya wali banyak kekasih Allah Ta'ala hidup dia bersyukur ya dengan ketika dia mau makan. Alhamdulillah bisa mah. Jadi harta yang kekayaan orang itu bukan dinilai dengan harta yang banyak, bukan. Misalnya dia punya showroom, rumahnya kontrakannya bejibun udah nggak kehitung. Ya, kontrakan kekecebong udah banyak banget ya kan. Lo nggak kehitung udah. Itu. Saat itu dia nggak punya nasi. 2 hari 3 hari dia nggak punya nasi. Apa lo mau makan kontrakan? Apa lo mau makan duit? Orang butuh beras. Orang butuh air. Gitu. Makanya nanti si Fulan ditanya sama Allah Ta'ala. Ditanya, Fulan, gimana ente hidup di dunia? Ya. Sekali-kali kita ngomong ngeluh. Nggak enak ya Allah. Ya, duit nggak punya. Ya kan, segalanya masuk neraka kita. Ada si Fulan pinter. Oh. Sering ngaji di Markoja. Ya Allah Ta'ala, Fulan, gimana ente di dunia? Ya, kita lapar, kita makan ya Allah. Kita ngantuk, kita tidur. Nah, itu masuk surga. Nggak pusing ente. Ya. Oh, nggak pusing ente masuk surga. Ya, lapar tinggal makan ya Allah. Ya kan? Tuh, ngantuk aneh tidur. Apa yang dipikirin? Ya, engkau top ya Allah, engkau luar biasa kepada umat, kepada hambamu. Tuh. Tadi tuh kata Daud, kata perkataan seorang wali Syekh Abdul Qadir Jilani, satu suap nasi ya, itu lebih utama ketimbang membangun 1000 masjid. Orang nyari duit di masjid, lu nggak lihat kanan kiri lu punya tetangga, lu punya sahabat, lu punya saudara, nggak punya penarasa, lagi masuk nasi nih tetangga kita, saudara kita yang udah pada makan belum? Ya, apalagi yang miskin, apalagi yang fakir, udah makan belum? Ya, makanya Nabi makannya 3 jari. Ya, 3 jari Nabi makannya. Dikit. Ingat tetangganya. Ya. Kita bukan 3 jari lagi. Tuh, 3 tangan, ya kan? Tangan semuanya jari masuk. Ya, subhanallah. Itu ya, Nabi itu gitu. 3 jari. Nabi Muhammad ngajar yang baik. Itu ya, lebih utama tadi sesuap nasi ketimbang puasa bertahun-tahun sampai seumur hidup. Lebih utama sesuap nasi ketimbang jihad di jalan Allah Ta'ala. Orang suruh jihad. Ayo kita demo. Lo nggak tahu orang lapar. Ya, pikirkan orang yang lapar, yang dia nggak makan sehari. Ya, sudah bisakah seorang tadi yang Allah beri nikmat dengan kedua mata, kedua telinga, kedua tangan, kedua kuping, ya satu hati, wal afidat hati nurani, bisa gak mata kita melihat seorang yang kelaparan? Bisa gak kuping kita mendengar orang yang berebutan nasi, yang berantem gara-gara nasi? Tuh, ente harus begitu. Kekasih Allah itu dia selalu ya memberi. Makanya kata Rasulullah dalam kitab Wasiatul Mustafa, ya, tidak ada seorang kekasih Allah Ta'ala sebanyak apapun dia ibadah, ya, puasanya luar biasa, ngajinya luar biasa, tapi dia nggak punya sifat saho, tapi dia nggak punya sifat dermawan, ya, dia tidak akan dapat luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mendapatkan luas rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seseorang tadi yang memikirkan fuqara dan masakin. Dia bisa mikirkan fuqara dan masakin, kau udah. Itu ya. Tuh, makanya sesuap nasi tadi ketika ente berikan kepada orang yang tepat. Nasi tadi tuh ketika berikan orang yang tepat, banyakan orang tahlilan. Orang tahlilan. Ya. Terus
orang bayar fidyah kadang-kadang kurang tepat, memberikan bukan pada haknya, ya, pada orang yang sudah mampu, bukan pada orang yang belum mampu. Coba berikan kepada orang yang sebelum nggak mampu, senengnya luar biasa, dia nggak punya nasi sehari nggak makan, gua Allah tuh yang beri kobol udah. Makanya utamakanlah masakin, utamakanlah pukoro, ya, yang dia nggak makan berhari-hari ketemu nasi seneng banget. Orang ketemu nasi nggak seneng, nanti kasih nasi. Udah tahu di rumahnya ada nasi, ente kasih nasi. Dia tahu di rumahnya punya nasi, ente kasih nasi. Dia tahu rumahnya ada beras, dia kasih beras. Kasih perempuan. Bawa pulang bungkus jadi sembako. Betul kan, guys, sembako. Anaknya belum nikah, gua paketin perempuan aja. Astagfirullahaladzim. Begitu, ya. Kadang harus tepat pada sasaran. Masjid, udah banyak masjid, masih bangun masjid lagi. Musola bangun masjid, musola lagi. Lu lihat tuh pikirin, mau pikirin masakin orang yang nggak makan sehari. Bisa gak? Ya kan? Kata orang nih, ditulis tadi benar gede. Ya, yang menyumbang masjid, dia akan dapat masuk surganya Allah, dapat rahmatnya Allah. Pale lu botai. Pale lu botai gitu. Zaman dulu, zaman sekarang banyak masjid. Itu lu pikirin masakin. Ini kata Abdul Qadir Jalani, bukan kata aneh. Siapa orang yang mengasih sesuap nasi kepada seorang yang lapar lebih utama ketimbang membangun 1000 masjid, lebih utama ketimbang jihad di jalan Allah, lebih utama ketimbang puasa sampai seumur hidup. Tepat sasaran. Makanya inti apapun inti ketika inti berbuat, inti harus tepat sasaran. Itu Isra Mi'raj dari Rasulullah. Yang tadi itu Rasulullah Isra Mi'raj. 5 waktu masih nggak mau sholat yuk. Astagfirullahaladzim. Nggak malu sama Rasulullah. Ya, memberikan nikmat dengan cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, dengan cinta Nabi Muhammad dengan umatnya. Ya, yang tadi 50 waktu jadi 5 waktu, enggak sholat. Ya, dunia sebentaran, ngambil 1000 tahun. Nanti nggak bisa sholat 5 waktu. Ambil gacoan tuh maghrib dulu. Maghrib incer terus. Udah maghrib berasa enak isya. Udah isya berasa enak subuh. Udah subuh berasa enak zuhur asar. Itu jadi gacoan dulu, maghrib dulu dah. Yang penting gue sholat. Gampang carain sholat. Ya, sering ke musola. Sering ke majelis taklim, sering ke masjid. Itu sering bolak-balik aja ke masjid. Tuh, kalau nggak ada orang nyolong kali ngamal. bolak-balik ya. Paling gue pusing nih. Ya. Nyolong nggak kali ngamal, halal gak? Halal. Orang buat bangun masjid mulu indahin, nggak ingat bukorok masakin. Ingat dong bukorok masakin. Contoh masjid yang sudah ada kayak Jogokarian, Jogja, ya kan? Ya, motor hilang tuh dia naruh di masjid, motornya hilang dia, diganti motor yang sama yang baru. Ini kesian di Menteng Dalam. Kang ojek gila, astagfirullahaladzim, Allah, hidupnya Senin Kemis. Ngojek baru dia tinggal sholat zuhur di masjid itu, ya, di masjid Menteng Dalam pokoknya. Itu dia tiduran di sholat zuhur, bangun tidur, dia bangun dari tidurnya motornya udah kagak ada, mana STNK-nya di anonya, apa namanya? Jok motor, STNK BPKB, kok kata gurih banget tuh maling. Kesianan. Kan kata masjid, apa kata warung masjid? Makanya inti hati-hati naruh motor. Tuh. Kata pengurus masjid. Kalau gua aneh tuh dapat dalam gitu, gua tarik tuh gua bunuh pengurus masjidnya. Gila lu. Contoh dong kesianan. Dia tuh tadi tukang ojek punya bini, punya anak, kasih duit. Jangan suka nasihatin begitu. Jangan suka ada nasihat, jangan suka nasihatin orang yang lagi susah kalau nggak ada hadiah. Paham itu? Orang susah lo nasihatin. Tadi tuh kata pengurus masjid, enti sih, ya norok motor sembarangan aja. Itu salah. Pengurus tadi tak pernah dididik dengan agama. Cuman diajarkan tapi tak didik dengan agama. Orang yang didik dengan agama, ya Allah, pelan-pelan dia ngomong, hati-hati, mau bawa apaan begini? Mau beli nasi bungkus ya? Kesianan. Ya kan, nasi warteg gua ada rezeki, kumpulin lah. Ya, mumpung orang-orang nggak ada, jadi demi kebaikan masjid, orang yang ada nyumbang. Ambilnya kalian kamel masjid, ya kan, mumpung ada orang. Katanya pengurus masjid, ya, mau kasih Kang ojek tuh.
Oh, begitu orang baik. Bukan nasihat tanpa hadiah. Ya, itu namanya orang jahat. Tadi lagi aduh, makanya inti jangan sembarangan, itu orang jahat namanya. Orang baik akan hati-hati. Kenapa? Kita nggak tahu apa yang dirasakan. Ya, motor hilang. Motor dia hilang, kita sedih gak? Motor dia hilang, kita sedih gak? Kagak, orang motor dia. Itu gimana? motor dia kita nggak sedih. Cuman caranya jangan begitu, kesian. Kenapa? Kita sedih juga karena dia manusia. Ya, beda seorang yang dididik dengan yang diajarkan dengan didikan bukan pengajaran. Ya, orang ini terdidik. Orang ini punya sopan santun, orang ini punya akhlak. Nggak gampang ngomong. Itu, dia belum sholat zuhur. Kata orang nggak sholat. Dia gimana gue mau sholat? Ya kan? Dia sholat aja motor hilang, gimana gue sholat? Mending gue sholat, motor gue hilang juga. Betul gak? Kata orang nggak sholat, dia ngelihat tukang ojek tadi tuh. Ya Allah, dia aja sholat motornya hilang. Tuh. Gue gak ada. Ya. Mendingan gak sholat dulu dah. Kan motor gue sholat, motor gue hilang lagi. Betul gak? Tuh, ada pendekatan dan begitu. Tuh, dia lelah. Dia nggak tahu, capek. Ya, bukan nggak apes. Tuh. Kan orang namanya muat barang mau hilang kan punya perasaan gue nggak enak nih. Ya. Ya. Orang tuh mau hilang. Barangnya mau hilang, perasaannya gak enak. Ya, ke orang mau berak aja. Orang berak perasaannya enak. Keluar keringat tuh, kalau keringat dingin ya gitu. Oh, keringat dingin. Ya, dia mau keluar dia bingung. Nah, orang mau berak tuh. Iya. Akhirnya dia berak. Orang dia gelisah banget. Aneh ngerasain hal itu. Pikiran gak tenang banget gitu. Hawanya enak banget pikiran. Ngantuk. Apaan? Dengkul betis pada meluang. Nanti jangan tidur itu, melek-melekin dah. Kayak dia enggak dah. Kawan. Disiapin kanan kiri golok. Wah, kejagoan dulu. Udah enggak musim golok. Beceng, Bro. Golok udah enggak musim beceng. Aman sekarang masih main golok, main beceng ya dah. Mahal lagi golok harganya. Main beceng bukan golok. Wah, kita udah begini-gini ya, orang tembak dor, mati lu. Ya. Gitu kan? Udah enggak laku golok, yang enggak laku beceng. Tuh. Kan sambo kan hukuman mati. Hukuman mati dia apaan? Apa disambit sama golok? Enggak disambit sama golok ya kan? Wah, ditembak tuh sama beceng, sama selapan ya kan? Kata JI masih bongkok. Ditembak masih si bongkok tuh, hukuman mati. Masa disambit ke golok? Diam lo. Hukuman mati gue sambit ke golok. Pembunuhan Pak, hukuman sadis. Hukuman sadis itu ya kan. Astagfirullahaladzim gitu. Apa tadi? Jadi orang kalau udah barang mau hilang itu kayaknya perasaannya ada yang nggak enak dah, perasaannya enak. Badannya lemes aja. Pada ngerasain kayak gitu? Ya kan? Ada ngerasain gitu? Ada hilang? Oh. HP hilang, udah hilang nyariin aja hilang. Tapi nggak usah ganti lagi, ada gantinya udah. Pasrahin aja. Kalau barang inti hilang, pasrahin aja, nggak masalah. Yang inti pikirin satu. Ya, kok peler inti hilang gimana ya? Peler inti hilang ya kan? Gantinya kagak ada ya. Ya Allah, sobat peler gua kemana nih, bangun kagak ada ya? Wah, baru inti tuh cerit-cerit. Mau peler gua hilang. Astagfirullahaladzim. Tuh, tadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah 5 waktu. Ya. Terus Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Israil alaihissalam ketika mau mati. Ya Israil, gimana sih rasanya mati? Astagfirullahaladzim Muhammad. Ya Muhammad, anak aja belum mati. Israil malaikat terakhir yang nanti ya semua ada pada meninggal, baru dia meninggal. Kok dia meninggal duluan? Siapa menyapu nyawa orang? Siapa? Bang Mamat. Apa Sumanto? Ya, mencabut nyawa orang kagak bisa. Israil meninggal terakhir.
Ya, Nabi Muhammad, ya Jibril, gimana ya Allah rasanya Jibril? Ya, dicabutnya nyawa. Ya, kata Nabi Muhammad, aneh belum pernah dicabut ya Nabi Muhammad. Bertanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya kekasihmu nanya ini, gimana caranya rasanya dicabut ruh? Ya, seorang ya hamba Allah, hambamu ya Allah. Ini tanya aja sama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa udah dulu meninggal. Datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Musa alaihissalam. Datang, trek. Oh, malaikat Jibril, ini ada apa itu tumen-tumenan kemari? Mau ngopi lagi. Kalau mau ngopi Musa sini, ya. Bukan Musa, tapi Musa ya. Astagfirullahaladzim itu. Dan Jibril, bukan begitu ya Musa. Ada apa itu tumen-tumenan inti malaikat Jibril alaihissalam? Ya, begini ya Nabi Musa. Ya, ada orang nanya apa? Gimana rasa cabutnya jadi rasanya dicabutnya ruh? Astagfirullahaladzim. Siapa yang nanya? Ya, ada yang nanya. Siapa yang nanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, langsung goyor tuh malaikatnya Nabi Musa dan malaikat Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung ada nangis. Ya Allah, kekasihnya Allah Taala ngomong begitu. Ya. Apa kata malaikat Nabi Allah Musa kepada malaikat Jibril? Ya Musa, ya malaikat Jibril, inti nggak tahu. Ini badan anda pada merah nih. Anda udah 1000 tahun, badan anda pada merah semuanya. Merah semuanya, kayak bayi. Ya, sakitnya selama dikubur, sakitnya sebelum Allah Ta'ala menyuruh malaikat Israfil meniupkan serompet sangkakala, ini masing sakitnya luar biasa. Sakit apapun di dunia ditumpukin jadi satu, ya, ditumpukin jadi satu sakit dunia, ya, untuk mengalahkan rasanya dicabutnya ruh, ya, itu belum bisa nandingin. Oh, bengong malaikat Jibril, kayak begitu ya Musa rasanya. Iya, ini loh, ini tinggal lihat nih, masih pada merah. Ya, baliklah dia. Terus ada gimana yang mau Nabi Muhammad? Enti mau nggak mau, enti omongin sama kekasih Allah. Sayyidina Maulana Muhammad bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, tadi hanya udah ke rumah Nabi Allah, udah ngomong ke Nabi Musa. Gimana? Rasanya sakit, rasanya dicabut sakitnya, rasanya sakitnya dicabutnya ruh. Apa katanya? Beliau Nabi Musa ada 1000 tahun dikubur, masing gini hari masing kerasa sakitnya cabut ruh. Badannya masing pada merah, kayak yang kedak bayi yang masing merah, ya kayak anak yang kebakar merah, sampai gini hari masing merah. Kata Nabi Musa, sakitnya seorang sakit apapun, orang yang menderita sakit di dunia dikumpulin jadi satu untuk menandingi rasanya dicabutnya ruh, itu masih kalah. Subhanallah. Kalau begitu, ya kata Nabi Muhammad, rasanya sakitnya dicabutnya ruh, ya seluruh umatku yang percaya kepada aku, yang cinta kepada aku, yang mahabbah kepada aku, yang mahabbah kepada keturunanku, rasanya sakitnya dicabutnya ruh, kau timpahkan kepada aku. Nangis Nabi Muhammad. Turun daya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Sungguhnya aku nggak redok, Nabi Muhammad nggak redok umatnya tenggelam dalam api nerakanya Allah Subhanahu. Hebatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad walaupun dia sholatnya belentang-belentong, dia cinta Nabi Muhammad daripada orang yang sholat tiap hari tapi nggak, dia akan maulid. Umat Nabi Muhammad macam-macam. Biar kata dia mabok tapi dia cinta Nabi Muhammad. Biar kata dia pelacur tapi dia cinta Nabi Muhammad. Daripada orang-orang yang dia jangan baca syariat Nabi Muhammad tapi dia nggak cinta Nabi Muhammad. Kaum-kaum yang baru masuk ke Indonesia, ya kaum apa ya? Wahaboy dan kaum-kaum yang lain yang suka membid'atkan maulid dan Isra Nabi Muhammad, Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yu'tika rabbuka fatar.
Lu Nabi Muhammad nggak redo kalau ada umatnya yang tenggelam dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Satu salawat bisa menyelamatkan umat Nabi Muhammad. Tuh, lu biar katanya sholat dia bertahun-tahun, ya. Dia mau sholat bertahun-tahun, zakatnya luar biasa, puasanya seumur hidup. Tapi gak ada maulid Nabi, dia suka bid'ain maulid Nabi. Lu masuk neraka monyet. Dia ada maulid Nabi gak cinta sama Nabi Muhammad. Ya, dalam hadis qudsi sudah jelas laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aplak. Andai kata bukan karenamu ya Muhammad, kata Allah kepada Nabi Muhammad, aku nggak jadikan bumi dan langit beserta isinya, kita semua. Terjadinya manusia yang ada di dunia karena apa? Nur baginda besar Muhammad sallallahu alaihi. Biar paham anjemon, ya kan? Tuh, jangan suka bid'atkan maulid. Jangan. Urusannya serem. Sama Allah sama Rasulnya. Tuh. Mendingan lo bid'ain tukang bakso sama tukang bakwan. Kalau rasanya enak lo bohongin. Baksonya kurang gede. Bakwannya kurang gede. Itu lo bid'ain. Al-Fatihah.